Jadi ada dua versi nih, ada versinya JCC Pak AHY, versi KLB-nya itu Pak Muldoko CS. Hasil dari KLB ini didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk perubahan kepengurusan. Tapi ditolak. Atas dasar surat penolakan tersebut, inilah yang dijadikan dasar sebagai gugatan. Putusan pengadilan tata usaha negara dikuatkan oleh putusan banding, dikuatkan juga oleh putusan kasasi. Betul. Nah, apa yang menjadi substansi dari penolakan terhadap permohonan kasasi lah katakannya terakhir ya? Eksepsi ini diterima sama majelis hakim. Kenapa? Karena eksepsinya terkait dengan bahwasanya ini sengketa partai, Bang. Jadi sengketa partai yang harus diselesaikan di Mahkamah Partai dulu. Dalam pandangan Abang, kemungkinan PK ditolak apa diterima, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan kali ini kembali Halo Pengacara akan memberikan informasi dan ulasan hukum terkait dengan isu-isu yang sedang viral di masyarakat yang menjadi perbincangan hangat baik di media sosial maupun di media massa. Bersama Bang Hari Kurniawan pada kesempatan kali ini kita akan memberikan ulasan. Nah, ini ulasan lanjutan ya. Kalau kemarin kita sudah mengulas terkait dengan adanya upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh kubu dari Pak Muldoko CS ya terkait dengan kisruh Partai Demokrat nih, kepengurusan Partai Demokrat. Nah, tapi sebelum kita lanjut menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe YouTube channel Halo Pengacara dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Halo Pengacara. Bang Hari Kurniawan, kan kita kemarin sudah mengulas ya, Bang, bahwa ada upaya hukum yang dilakukan oleh Pak Muldoko CS, upaya hukum peninjauan kembali terkait dengan putusan kasasi ya, yang menolak kasasi daripada Pak Muldoko ini ya. Nah, ini kan kemarin juga kita sudah sampaikan bahwa ada 4 novum yang dijadikan alasan PK-nya Pak Muldoko CS ya, yang kemudian sudah disampaikan oleh Pak Hamdan Zulfa sebagai tim kuasa hukum dari Partai Demokratnya Pak AHY bahwa 4 novum itu bukan novum gitu ya, bukti aja gitu ya. Karena sudah dibicarakan. Karena sudah pernah dibicarakan pada pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, yang jadi pertanyaan ini kan masyarakat bertanya-tanya nih, mungkin baru dengar kabarnya rame itu viral itu sekarang gitu ya. Ada PK gitu. Tapi belum mengetahui sebenarnya duduk perkaranya itu seperti apa sih, Bang, sampai kemudian ada 2 versi kepengurusan Partai Demokrat, kemudian sampai kemudian ada upaya hukum yang dilakukan oleh Pak Muldoko, Bang. Iya, jadi peristiwanya itu sebetulnya awal mulanya kan Pak AHY ini versi JCC dia. Dia ditunjuk sebagai ketua umum tahun 2020 kalau nggak salah di JCC Jakarta. Nah, kemudian di tahun 2021 Pak Muldoko mengadakan KLB, Kongres Luar Biasa untuk karena ada yang senior ini kecewa lah terhadap penunjukan AHY di JCC itu. Nah, dibuatlah KLB di Deli Serdang di tahun 2021. Nah, atas dasar itu ditunjuklah Pak Muldoko sebagai ketua umum. Jadi ada 2 versi nih, ada versinya JCC Pak AHY, versi KLB-nya itu Pak Muldoko CS. Nah, kemudian hasil dari KLB ini didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk perubahan kepengurusan. Tapi ditolak. Isi putusannya juga kita belum tidak ini. Tapi intinya ditolaklah hasil keputusan KLB-nya oleh Kementerian Hukum. Artinya tidak bisa disahkan gitu ya? Ya. Atas dasar surat penolakan tersebut, tanggapan atas permohonan pengesahan kepengurusan Pak Muldoko, inilah yang dijadikan dasar sebagai gugatan, dianggap sebagai perbuatan tata usaha negara yang bisa digugat di PT UN. Artinya bahwa menjadi objek
objek dari tata usaha negara atau objek sengketanya gitulah ya, itu adalah sebenarnya surat tanggapan atau katakanlah surat penolakan ya dari Kementerian Hukum dan HAM yang menolak permohonan pengesahan kepengurusan KLB Deli Serdang gitu ya, versinya Pak Muldoko. Ini kemudian masuk ke ranah pengadilan tata usaha negara. Iya, gitu betul. Nah, sekarang kan sudah masuk di pengadilan tata usaha negara dan kita sudah melihat putusannya gitu kan, bahwa secara umum memang tidak dapat diterima, tapi mungkin secara jelasnya mungkin bisa disampaikan. Iya nih, kita sudah dapat putusannya itu, putusan nomor 150/GG itu gugatan ya, tahun 2021 PT UN Jakarta. Yang intinya itu pada pokoknya amar putusannya itu menyatakan bahwasanya Majelis Hakim mengadili dalam penundaan menolak permohonan penundaan objek sengketa dari pihak penggugat dalam eksepsi mengabulkan eksepsi tergugat dan tergugat 2 intervensi tentang kompetensi absolut pengadilan. Dalam perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Nah, ini yang menarik adalah Bang, putusan pengadilan tata usaha negara dikuatkan oleh putusan banding, dikuatkan juga oleh putusan kasasi. Betul, Bang. Nah, apa yang menjadi pertimbangan ketiga tingkat putusan ini ketika tingkat pengadilan ini memutuskan gitu? Karena kan dari pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi sepertinya sama, pertimbangannya sepakat gitu ya. Apa yang menjadi substansi dari penolakan terhadap permohonan kasasi lah katakannya terakhir ya dari itu, Bang. Jadi kalau yang kita baca di dalam putusan ini itu eksepsi. Jadi pokok permasalahannya itu, pokok gugatannya belum diperiksa. Jadi dia majelis hakim baru mempertimbangkan eksepsi dari tergugat dan tergugat intervensi eksepsi ada bantah-bantahan gitu ya. Betul. Dari pihak tergugat dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dan juga intervensi ya. Tergugat intervensi itu Partai Demokrat ya. Partai Demokrat versinya versi Pak AHY. Mas AHY ya. Iya. Jadi ya intinya itu, Bang. Jadi eksepsi ini diterima sama majelis hakim. Kenapa? Karena eksepsinya terkait dengan bahwasanya ini sengketa partai, Bang. Jadi sengketa partai yang harus diselesaikan di Mahkamah Partai dulu sebelum masuk nanti kalau misalkan ini bukan objek tun karena ada sengketa partai yang belum diselesaikan di Mahkamah Partai gitu, Bang. Jadi gugatannya itu dianggap sama majelis hakim ya dia bukan objek tunnya yang dipermasalahkan, tapi ada sengketa partai yang harus diselesaikan. Kalau tidak salah putusan itu menyatakan bahwa secara cover, secara kulit, suratnya Kemenhukam itu sebenarnya adalah keputusan tata usaha negara yang menjadi kewenangannya Tun. Tapi secara substansi dari suratnya itu sebenarnya adalah mengenai sengketa perselisihan antara partai politik begitu, yang secara mekanisme ada undang-undangnya tersendiri gitu ya, Bang ya. Ada undang-undang partai politik yang menyatakan bahwa untuk sengketa partai politik diselesaikan oleh Mahkamah Partai begitu. Ini yang jadi sebutan lainnya. Ya, ini yang menjadi persoalan juga kan ketika kubu Pak Muldoko CS ketika mengajukan permohonan pengesahan itu tidak melampirkan surat keterangan tidak bersengketa dari Mahkamah Partai gitu ya. Makanya ditolak gitu ya. Oleh karena ini ada sengketa tetapi tidak diselesaikan melalui Mahkamah Partai Demokrat sehingga dikatakan ini sebenarnya bisa kita bilang prematur kali ya, Bang ya. Belum waktunya sampai ke pengadilan tata usaha negara atau pengadilan yang lainnya. Kalau putusan sih bilangnya ini sebenarnya kalau Mahkamah Partai itu disebut dengan upaya yang namanya primum remedium. Sementara kalau pengadilan itu disebutnya dengan ultimum remedium. Artinya upaya pertama yang harus dilakukan sebenarnya adalah selesaikan dulu di internal gitu. Kalau bagaimana undang-undang parpol, kalau memang nggak selesai ya baru yuridiksinya adalah pengadilan begitu, entah pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri gitu ya, Bang. Nah, ini kan kembali, Bang, ini menjadi menarik kira-kira nih ya, Bang, dalam pandangan hukum Abang nih ya, ada 3 putusan ini yang sudah menolak dan sepertinya sama saling menguatkan gitu. Nah, di tingkat kasasi itu dengan novum yang diajukan oleh
apa namanya kubunya Pak Muldoko. Seperti apa Abang melihatnya? Apakah ini kemungkinan besarnya ya akan ditolak juga, akan putusannya sama dengan yang kasasi ini, Bang? Iya, kalau dari penyampaiannya Dr. Hamdan Zulfa sebagai kuasanya dari kubunya Pak AHY, beliau sudah menyatakan di awal bahwasanya novum yang diajukan pada tingkat PK ini adalah novum yang sudah dibicarakan di dalam pengadilan tingkat pertama gitu. Artinya ini bukan sesuatu hal yang baru, tidak ada hal yang baru yang nah kan kalau yang seharusnya itu kan persyaratan untuk PK itu ada kekeliruan hakim dalam memutus, dan satu lagi itu ada novum. Iya, dan alasan-alasan yang lainnya begitu. Iya, ya. Nah, yang jadi pertanyaan kita kan sebenarnya kan ini yang diputus adalah yang dikalahkan dalam katakan itu. Itu kan aspek formal ya, Bang. Betul. Belum masuk kepada aspek substansi gitu. Betul. Artinya kan sebenarnya yang harus keberatan atau upaya hukum luar biasa yang perlu dibantah dari putusan kasasi itu kan terkait dengan aspek formil ya dong. Harus. Bahwa nggak benar tuh bahwa di partai bisa dong langsung ke pengadilan, harusnya begitu. Betul. Secara umum gitu ya. Kenapa kemudian mengajukan novum yang itu lebih kepada sifatnya material, kepada isi daripada substansi, kemungkinan seperti itu ya. Yeah. Apa mungkin juga dalam novum ini adalah terkait dengan masalah formil gitu, Bang? Nah, ini harusnya yang harus menjadi titik beratnya itu kan dari tingkat pertama banding dan kasasi itu masih yang putusannya itu putusan masalah formalnya, formal gugatannya gitu. Artinya belum masuk ke materi pokok perkaranya. Iya. Itu harusnya yang dibantah itu penolakan atas dasar yang eksepsi itu aja yang dikuatkan harusnya gitu. Iya. Bukan lagi masuk ke materi pokok gugatan, karena materi pokok gugatan itu tidak diputus di tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat kasasi. Dalam pandangan Abang, kemungkinan PK ditolak atau diterima, Bang? Kita lihat nanti hasil dari, kita juga belum lihat bukti apa yang diajukan novum barunya gitu, baru sebatas dari penyampaian dari Bang Hamdan Zulfa ya. Kita belum lihat apa sih yang diajukan gitu dan novumnya. Kalau misalkan kita sudah lihat isi novumnya, kemudian apa-apa yang menjadi sanggahan dari Pak Muldoko CS ini, ya baru kita bisa simpulkan. Intinya itu sih, Bang. Ya, makasih Bang Ari atas ulasannya dan juga informasinya, dan juga terima kasih kepada sahabat Halo Pengacara yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa terus dukung Halo Pengacara dengan memberikan likes, komen, dan juga subscribe YouTube channel Halo Pengacara, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng supaya selalu mendapatkan update video-video terbaru dari Halo Pengacara. Sekali lagi terima kasih. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.